Kartika Sari. Saya Rahma Ikhwana. Di sini kami akan presentasikan dinamika rotasi dan keseimbangan benda-benda. Dinamika rotasi merupakan cabang mekanika yang mempelajari gerak rotasi dengan melibatkan gaya, massa, dan faktor lainnya yang turut mempengaruhi gerak rotasi. Suatu benda berotasi jika semua bagian benda bergerak mengelilingi poros atau sumbu putar yang terletak pada salah satu bagian benda tersebut. Dalam gerak rotasi, satuan sudut biasanya tidak menyatakan dengan derajat, tetapi dengan radian. Satuan radian atau saluran sama dengan besar sudut di pusat lingkaran yang panjang busurnya sama dengan panjang jari-jarinya. Kerja torsi atau momen gaya dipengaruhi oleh engsel pintu sebagai titik tumpunya gaya yang bekerja, yaitu orang yang membuka pintu dan lengan sebagai jarak titik tumpu. Jadi besar kecilnya torsi dipengaruhi oleh poros atau titik tumpu gaya dan jarak. Contoh kedua, seseorang berputar merupakan konsep momentum sudut dinamis. Nilai momentum sudah tetap, namun orang yang berputar akan lebih mudah berputar tanpa memegang tangannya, karena dapat menyebabkan momen inersia menjadi bertambah. Selanjutnya yaitu kita keseimbangan benda-benda. Pernahkah kalian perhatikan bagaimana bangunan-bangunan tinggi dapat berdiri kokoh? Salah satu syarat agar bangunan-bangunan tinggi dapat berdiri kokoh adalah adanya keseimbangan. Suatu benda dikatakan benda pada keadaan seimbang jika jumlah vektor gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Jadi, keseimbangan adalah suatu kondisi benda dengan resutan gaya total F sama dengan 0 atau tidak berotasi. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Bunda Aisyah, saya Mahfuz Galami, saya Fatimah Jannah. Kami ingin memaparkan bab 2 tentang elastis dan hubung. Elastis merupakan kemampuan benda untuk kembali bentuk dan ukuran awal akibat gaya yang diberikan pada benda yang dihilangkan. Contoh dari benda elastis salah satunya adalah karet. Karet jika ditarik. Mana karetnya? Aduh, nggak perlu bawa buku. Karet jika ditarik maka akan kembali menjadi bentuk semula. Karena karet memiliki sifat elastis. Sedangkan plastis yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah beberapa gerakan. Bawa nggak plastisnya? Masa bawa. Menjadi benda panjang dan tidak dapat kembali. Timbang tuh jadi gimana tadi? Keseimbangan jadi karet tidak diberikan gaya. Gimana? Itu posisi timbang. Gaya pada aplikasi disebut dengan gaya pemulih atau gaya pemulihan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang fluida statis. Jadi, fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Dalam fluida statis dibahas beberapa konsep dasar seperti tekanan, gaya Archimedes, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Di sini udah ada yang tahu fluida statis itu apa? Enggak. Jadi fluida statis itu adalah zat alir yang diam. Dalam fluida statis Adhesif. Kemampuan zat cair, khususnya air, dapat menahan benda-benda kecil seperti jarum, pisau. Kami dari kelompok 4, nama saya Syaza Nadia. Nama saya Mutia Fispa. Saya Nyoman Sofia Lamia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fluida dinamis. Fluida ialah zat yang mengalir. Sementara pengertian dari fluida dinamis adalah fluida bisa berupa zat cair atau gas yang bergerak, memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak memiliki perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, atau tidak mengalami putaran-putaran. Maksudnya fluidanya bergerak ke suatu arah dan tujuan. Ciri-ciri fluida dinamis yang pertama ialah tidak kompresibel, yaitu jika diberi tekanan maka volumenya tidak berubah. Yang kedua ialah tidak mengalami gesekan, maupun saat mengalir gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Yang ketiga, alirannya stasioner, yaitu tiap paket fluida mempunyai arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau pusaran-pusaran. Yang keempat, alirannya tunak atau diam. Penyemprot vakum, prinsip kerja yang dilakukan dengan menghasilkan laju yang lebih besar pada ujung atas selang botol, sehingga membuat tekanan di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah. Akibatnya cairan dalam wadah terdesak
ke atas selang dan lama-kelamaan menyembur keluar. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang soal pembahasan. Mengapa pada saat menyemprot air dengan selang, jika ujung selang dipersempit, air akan memancar lebih kuat? Karena semakin kecil luas penampang, maka tekanan di dalam selang menjadi lebih besar. Jadi, luas penampang berbanding terbalik dengan gaya tekanan dari dalam. Yang kedua, Mengapa saat minum dan dua sedotan cair tidak bisa disedot naik jika salah satu sedotan di luar Ya. gelas? Jelaskan. Karena salah satu sedotan tersebut berada di luar gelas dan menguap di Itu air minum beneran tuh. dengan baik sehingga sedotannya hanya mengirim udara yang berada di luar gelas. kemudian presentasi Suhu dan kalor atau temperatur bawah dari ide kualitatif tentang panas dan dingin yang didasarkan pada indera perasa. Seperti benda yang terasa panas umumnya bersuhu lebih tinggi daripada benda serupa yang dingin. Banyak sifat benda dapat diketahui dengan melihat ketergantungannya terhadap suhu. Gelas menjadi meleleh dan bolong. Mengapa gelas menjadi bolong? Karena plastik tidak bisa menyerap kalor atau panas sehingga meleleh. Dan yang kedua, selanjutnya gelas yang berisi air di atas api lilin. Mengapa bisa terjadi? Gelas kopi tidak meleleh dan berlubang. Mengapa bisa terjadi? Karena kalor atau panas dari api lilin akan diserap oleh air sehingga gelas plastik tidak akan meleleh, dan karena air menyerap kalor maka suhu air lama-lama akan meningkat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kaum Muknaf akan menjelaskan teori kinetika gas. Nama saya Biliar Mahayasa. Saya Aurora Maida. Saya Prasetya Agung Rahayu. Saya Amanda. Teori kinetika gas adalah upaya untuk menjelaskan sifat-sifat makroskopik gas, seperti tekanan suhu atau volume dengan memperhatikan komposisi molekul dan gerakannya. Teori ini mengatakan bahwa tekanan tidak disebabkan oleh denyut tetapi skala molekul, tapi karena adanya pembentukan antara molekul yang bergerak pada kecepatan yang berbeda. Teori ini berasal dari anggapan bahwa molekul gas selalu bergerak. Dalam hukum gas dijelaskan jika volume suatu zat biasanya bergantung pada tekanan, suhu, dan jumlah zat. Yaitu mengenai molekul. Umumnya, di dalam semua zat terdiri atas molekul yang berbeda-beda. Molekul